Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sahabat. Masih bersama Salwin Channel di SMA Negeri Titian Teras Jambi. Konten kali ini kita menyaksikan video calon peserta didik angkatan ke-31 mengikuti tes potensi skolastik berbasis CAT, Computer Assisted Test. Mereka hening namun berpikir keras untuk menjawab semua soal demi meraih nilai terbaik hingga masuk ke SMA Negeri Titian Teras Jambi. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan nasihat yang sangat berharga dari Gubernur Jambi Bapak Dr. Haji Al-Haris. Dan beliau hadir ke SMA Negeri Titian Teras ini sebagai orang tua siswa. Demikian kata beliau. Salwin Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Makasih Anda semua. Yang saya hormati, saya cintai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Yang saya cintai juga hadir Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, juga hadir Kepala Satpol PP dan para pejabat, ada Biro Hukum, Biro Adpim, Kepala Sekolah SMATT Titian Teras Jambi beserta jajaran guru dan tenaga non kependidikan. Yang saya hormati para siswa-siswi SMA Titian Teras Jambi dan hadirin yang kami banggakan. Semua anak saya, dari yang siswa dan juga calon siswa, ya. Mana yang calon siswa? Pertama, pada hari ini saya sengaja untuk apel bersama dengan anakku sekalian. Saya ingin melihat wajah-wajah yang cantik, yang ganteng, yang kelak akan menjadi calon pemimpin Jambi ke depan. Amin. Saya bangga, dan hari ini saya usahakan waktu saya semaksimal mungkin dari pagi tadi sampai dari Merangin subuh. Saya telepon Pak Karnama setelah dikit, ya, karena saya lewat di Citaraya ada macet, saya mutar ke Auduri, maka telat jadinya. Pada hari ini saya bisa mengajak kita semua untuk bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena izinnya jualah hari ini kita bisa hadir di sini setelah sekian lama. Ananda yang baru masuk, seleksinya luar biasa ketat, ya. Kenapa? Karena kita ingin setiap tahun kualitas SMA Titian Teras semakin baik, dan itu akan dimulai dari Ananda mulai masuk seleksi di sini. Nah, ini menentukan. Kalau cara masuknya itu tidak sempurna alias asal tes saja, maka yakinlah hasil akhirnya kita menerima anak-anak yang tidak berkualitas. Kenapa? Ketika asalnya tidak berkualitas, maka dididik kayak apapun tetap keluarnya juga kurang berkualitas. Maka setiap tahun para guru, kepala sekolah, saya minta Dinas Pendidikan mengawasi betul bagaimana proses awal penerimaan dengan baik, sehingga hasilnya juga yakin saya akan baik ke depan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sistemnya. Meskipun penerimaannya baik, awalnya baik, kalau selama diolah di sini kurang baik, maka tetap hasil akhirnya juga pasti kurang baik. Maka fase-fasenya luar biasa, anakku sekalian. Ada fase penerimaan yang kita harapkan nanti punya kualitas. Ada fase selama di sini diolah, digembleng, dididik,
diberikan macam-macam ilmu, disiplin. Kalau itu berhasil, maka keluar outputnya, outcome-nya adalah anak-anak yang lulusan SMA Titian Trust yang berkualitas, yang siap bersaing dengan dimanapun dia berada, yang siap masuk perguruan tinggi negeri favorit, yang siap masuk Akpol, bersaing di Akmil dan IPDN dan sebagainya. Kalau selama penggodokan di sini mereka betul-betul bisa dididik dengan baik oleh para guru pengawas yang juga baik, yang juga bagus tentunya. Itu sebagai SMA yang berasrama di Pusi Jambi ini, tentu orang tua kalian menitipkan anaknya di sini dengan harapan proses penggemblengannya bagus. Pasti itu. Kenapa semua orang masih berlomba masuk ke Tentras hari ini? Ini sekolah berasrama, anakku sekalian. Nah, setiap detik, setiap menit, setiap jam, anakku harus diawasi dan semuanya bernilai pendidikan. Tidak ada yang tidak bernilai pendidikan. Karena anakku ini dalam proses pabriknya sedang jalan hari ini. Pabrik menggodok manusia. SMA TT ini sedang berjalan. Oleh karena itu, jangan lewatkan detik, menit, dan jam anakku. Semua bernilai pendidikan. Meskipun anak-anak di asrama misalnya jam istirahat, istirahatnya harus yang benar. Kalau istirahat masih megang handphone, waktu tidur masih juga misalnya macam-macam bergurau, itu tandanya tidak berhasil itu. Kenapa? Seorang calon pemimpin, dia harus bisa memimpin dirinya. Kapan dia istirahat, kapan matanya lelah, kapan dia bisa bangun subuh, dia sholat, semua sudah ada tahapan-tahapannya. Kalau Anda menyiapkan dirinya untuk jadi pemimpin, minimal kita bisa memimpin diri kita sendiri. Ini yang penting. Saya pernah sidak ke sini malam-malam. Saya lihat asramanya kotor minta ampun, sampah bertumpukan, kasurnya kacau balau. Saya bilang, apa ini SMA Titian Trust yang menjadi tujuan banyak orang ke sini? Saya bilang, kalau ayah bundanya tahu, saya selaku orang ayah yang pernah anaknya di sini, saya kecewa. Saya bilang, kenapa? Karena begitu saya kirim anak saya ke sini, saya berharap di sinilah mereka mendidik, di sini mereka dapat ilmu yang lebih. Pulang ke rumah, hasilnya bagus, dia disiplin, dia taat, dia belajar, dia bisa baca buku dan hobi membaca dan sebagainya. Tapi kalau makin di sini makin kacau, nggak bisa. Maka saya bilang, terapkan disiplin yang benar di sekolah ini. Dan yang termasuk juga yang mengawasi, ya, ada pamongnya di sini. Itu juga jangan asal awasi saja. Lihat anak-anak semuanya, jam dia tidur masih diawasi, benar nggak tidur mereka? Jangan dia masih main-main dan sebagainya. Karena semua, saya bilang tadi, semuanya bernilai pendidikan. Anakku tidur pun itu pendidikan juga. Bayangkan, semuanya tidak ada yang lolos dari situ semua. Kenapa? Kalau anak-anak tidak berhasil selama 3 tahun di sini, tidak disiplin, tidak jadi orang yang sempurna, yang baik, nanti pulang ke rumah nyesal. Nyesal. Aduh, kenapa dulu saya tidak disiplin? Ya, kenapa modal kita itu disiplin, anakku sekalian? Apapun kita, siapapun kita, modal kita yang paling utama adalah disiplin. Orang yang disiplin, dia akan sukses. Dia akan membangun sebuah integritas untuk dirinya, lingkungannya, untuk orang banyak. Nah,
Maka penting, maka sekolah berasrama itu apa yang orang tua kamu senang? Dia disiplin, beda dengan sekolah lainnya. Kemudian dia di sekolah semua digembleng, dari mulai pagi bangun subuh, apel, olahraga, apel, masuk kelas, sampai jam-jam ekskul lainnya, sampai malam lagi, semua terus bergulir terus. Nanti keluar hasilnya nampak. Itu sebenarnya. Kodak ngapain orang ini sibuk, anaknya mesti SMA TT, pesangannya ketat. Di luar juga bagus, sekolah juga ada yang bagus kok. Itu masalahnya. Ya, itu yang saya harapkan di sini. Kalian semua kader-kader kita, kader-kader Jambi, yang kelak saya harapkan kalau ditempa yang baik di sini, saya yakin nanti kalian akan siap nanti mau jadi bupati, jadi gubernur, jadi kepala dinas, semua udah siap semuanya. Karena modal di sini 3 tahun. Dan inilah tahapan-tahapan fase-fase yang gelisah bagi anakku semuanya. Kenapa? Karena di SMA ini masa-masa perkembangan, masa-masa pertumbuhan. Di sini mulai ada namanya pubertas, ada namanya mulai senang dengan lawan jenis. Di SMA ini juga, ya, SMP belum mulai mungkin, SMA sudah mulai, sudah kencang-kencangnya itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita tumbuh dengan baik, perkembangan kita oke, tapi kita mampu untuk mengendalikan diri dengan baik dan tetap fokus tujuan masa depan. Tidak terpengaruh apa-apa. Kalau sudah disiplin, terlatih, meskipun di sebelah kita asrama cowok nggak pengaruh itu. Tetap tujuan akhir kita, habis ini saya kuliah, saya mau masuk UI, UGM misalnya, ITB misalnya, habis ini saya masuk Akmil, Akpol dan sebagainya, dokter misalnya. Sudah ada arah mana kita melangkah itu, ya, sehingga tidak akan keluar dari apa-apa yang menjadi rambu-rambu dari sekolah-sekolah ini. Nah, untuk juga guru pamong, para pengawas di sini, saya juga minta, ketika kita mengendaki anak kita disiplin, maka kita juga disiplin. Kita juga disiplin di sini. Jangan kita hanya marah sama anak-anak. Kita nggak siap, ya. Dari mulai cara berpakaian juga disiplin kita. Kita marah sama anak-anak, oh kok kamu bajunya nggak beres. Nah, sementara guru pamongnya juga, saya suka bilang, kalau kita ingin mendidik orang, maka kita mesti jadi contoh duluan. Itu penting. Ini kita ngajari anak disiplin, kita nggak disiplin, ya. Kita nyuruh anak rapi pakaiannya jam sekian, kita nggak rapi. Kita nyuruh anak tampil bersih, kita kumisnya nggak dicukur, hidungnya bulunya keluar macam-macam, ikat pinggangnya sebelahnya keluar bajunya, nggak bisa begitu guru. Kamu nggak bisa begitu. Dia yang harus tampil dulu depan kaca, nampak dia bagus, baru ngomong ke anak-anak, ayo apel anak-anak. Nah, lihat performannya. Bagaimana guru meyakinkan muridnya kalau dia tidak bisa dengan baik sempurna? Itu ya catatan saya. Yang berikutnya juga khusus anakku sekalian, calon siswa. Ananda tahu bagaimana persaingan masuk ke sini, betul? Ya, betul nak? Nah, ada jalur prestasi, hafiz Quran dan sebagainya. Ada yang dari umum betul-betul dari tes yang yang tidak ada embel-embel prestasinya. Nah, luar biasa persaingannya, ribuan orang yang ingin masuk ke SMA TT ini nak. Maka jangan sia-siakan kesempatan. Begitu anakku sudah menginjakkan kaki di sekolah ini, camkan bahwa aku keluar dari sekolah ini sudah jadi anak yang hebat, ya, yang disiplin. Nah, itu camkan nak. Kenapa? Banyak, ya, sampai hari ini masih ada yang nemui saya, Pak, saya mungkin tidak jadi cadangan Pak.
Bayangkan, minta dengan saya jadi cadangan aja. Masih berharap mereka. Karena nggak mungkin lagi. Begitulah minat orang untuk masuk di SMATT ini. Jangan mikirin pulang ke rumah. Mantapkan hati, belajar di sini. Ambil semua ilmu, ambil semua pengalaman. Jadikan semua nanti perisai kita untuk melangkah berikutnya. Itu yang penting. Dan jadi let call. Saya ketemu. Ya, banyak lagi yang lain-lainnya. Yang camat udah banyak sini, alumni sini, luar biasa. Nah, yang lain ini pertanyaannya adalah dari mulai barisan ini, pertanyaannya saya mau jadi apa? Itu. Tapi karena itu SMA bagus, dia bilang, Pak, saya alumni SMA TT. Wah, itu dengan bangganya dia kan. Itu mungkin semua anakku sekalian dan juga guru semua, saya titipkan pada guru-guru semuanya, titipkan generasi muda bangsa Jambi ini, jangan disia-siakan. Meskipun dalam mereka beri dia disiplin yang ketat, agar nanti mereka berhasil tentunya. Kalau dia berhasil, itulah kebanggaan seorang guru terhadap muridnya. Demikian saya kira, terima kasih atas waktunya pada ini anakku sekalian. Ingat pesan saya, detik, menit, dan jam semuanya bernilai pendidikan. Itu yang dicamkan hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.